Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Sebelum Ulil mulai, jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share, subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan video cerita singkat film terupdate, good rating, dan good story yang Ulil pilih untuk kalian. Di video kali ini, Ulil akan menceritakan film berjudul Godmother, yaitu film keluaran Disney yang dirilis di Desember 2020. Film bergenre komedi dan fantasi ini mempunyai rating 6,2. Film Godmother ini bercerita tentang seorang calon ibu peri bernama Eleanor yang sangat bersemangat untuk lolos menjadi ibu peri sesungguhnya. Dia sedang mengikuti pelatihan ibu peri di tempat bernama Motherland dengan pengawasan dan pelatihan dari pimpinan ibu peri bernama Moira. Namun kenyataannya Motherland tidak berjaya seperti dulu. Tidak ada lagi orang yang meminta tolong kepada ibu peri. Keberlangsungan Motherland dan profesi para ibu peri menjadi terancam dihentikan. Eleanor tidak ingin menyerah pada mimpinya menjadi ibu peri. Ia pergi ke gudang surat permohonan yang sudah lama sekali ditutup. Setelah pencarian yang sangat lama, Eleanor akhirnya menemukan ada satu surat permohonan yang tertinggal, yaitu surat permohonan dari seorang anak bernama Mackenzie Walsh. Dan Eleanor memutuskan untuk pergi dari Motherland dan membantu Mackenzie Walsh. Rencana Eleanor pergi diam-diam dari Motherland ketahuan oleh teman peri kamarnya yang bernama Agnes. Agnes yang sudah senior memberi peringatan kepada Eleanor bahwa tindakannya berbahaya apabila Moira sang ketua peri mengetahuinya. Pintu dunia peri akan ditutup selamanya dan kekuatan magis Eleanor juga akan hilang. Tapi Eleanor berpikir Motherland juga sudah terancam akan tutup dan tindakannya ini mungkin akan menyelamatkan Motherland. Sehingga Eleanor membulatkan tekad untuk pergi. Dengan bantuan peta keluar Motherland dari Agnes, Eleanor berhasil menemukan jalan keluar dari Motherland dan masuk ke dunia manusia. Eleanor tiba di perkebunan labu. Dia mencoba mempraktekkan mantra pengubah labu menjadi kereta, supaya ia mempunyai transportasi untuk menemukan Mackenzie. Tapi karena sihir yang dimiliki Eleanor masih kurang ahli, dia malah meledakkan semua labu di sana. Tidak punya pilihan lain, Eleanor pun akhirnya berjalan mencari Mackenzie. Karena kelelahan, ia duduk dan tertidur di pinggir jalan. Beruntung, ada orang yang baik bernama Beth. Beth menghentikan truknya dan menolong Eleanor yang terlihat seperti orang yang tersesat. Di sini letak masalahnya. Eleanor sangat ketinggalan zaman. Dunia manusia yang Eleanor tahu itu adalah versi zaman dahulu, di mana masih ada istana, pangeran, naga api, kurcaci, dan teman-temannya. Keluguan Eleanor membuat dia dianggap sebagai orang yang tidak waras atau sedang dalam pengaruh obat-obatan. Beth yang kasihan membantu Eleanor mencari keberadaan Mackenzie. Ia dengan mudah menemukan lokasi Mackenzie dengan bantuan kecanggihan internet. Kemudian, Beth mengantarkan Eleanor ke kantor tempat Mackenzie bekerja. Mackenzie bekerja di sebuah stasiun TV berita Channel 8, di mana rating beritanya terendah karena pimpinan dari Channel 8 sering meminta menampilkan berita yang tidak realistis. Mackenzie Walsh sudah menjadi seorang wanita dewasa yang mempunyai anak. Eleanor kecewa namun tidak bisa berbuat banyak. Ia mengatakan kalau ia adalah ibu peri dari Motherland yang akan membantu Mackenzie mendapatkan cinta sejati dan kebahagiaan. Mackenzie menganggap Eleanor orang yang aneh, mungkin dari biro jodoh atau semacamnya. Sampai akhirnya Eleanor menunjukkan sihir dan surat yang ditulis Mackenzie, yang membuat Mackenzie mulai percaya kalau Eleanor adalah benar-benar ibu peri. Eleanor pun akhirnya dibawa pulang ke rumah Mackenzie dan menjelaskan kondisi Motherland pada Mackenzie dan tujuannya menemui Mackenzie. Karena sudah malam, Mackenzie meminta Eleanor tidak keluar dari basement rumahnya. Sementara Mackenzie menemui keluarganya, Eleanor melihat album foto Mackenzie dan mendapati Mackenzie sudah menikah.
Namun Mackenzie menjelaskan, mereka sudah tidak bersama lagi. Inilah alasan Mackenzie tidak percaya akan slogan hidup bahagia selamanya. Karena ia harus berusaha keras mempertahankan pekerjaannya yang sebenarnya tidak disukainya dan menghidupi 2 anaknya. Mackenzie mengatakan pada Eleanor, yang ia butuhkan bukan pasangan, tetapi rumah yang bersih dan memberinya alis yang bagus karena alisnya sering copot karena stres. Keesokan paginya, Eleanor yang polos merubah rumah Mackenzie, memelihara seekor rakun bernama Gary sebagai pembersih rumah, dan mengubah anjing Mackenzie menjadi seekor babi. Dan tentu saja, merubah alis Mackenzie menjadi lebat sekali. Kehebohan ini diketahui oleh saudara Mackenzie yang bernama Paula, serta anak-anak Mackenzie yang baru saja bangun dari tidurnya. Mereka kegirangan bertemu Eleanor yang terang-terangan mengatakan ia adalah ibu peri Mackenzie. Dan anak-anaknya meminta Mackenzie agar tidak mengusir Eleanor. Karena khawatir dengan Eleanor akan mengacau jika tinggal di rumah, Mackenzie mengajak Eleanor ke lingkungan kerjanya. Sementara Mackenzie sibuk bekerja, ia membiarkan Eleanor berkeliaran. Namun, Eleanor muncul dengan bengkak-bengkak di wajah dan kesulitan bernafas. Ternyata Eleanor memakan banyak seafood dan ia menunjukkan gejala alergi. Saat Mackenzie mencoba memberikan suntikan obat alergi pada Eleanor, sihir dari Eleanor tidak sengaja meluncur ke langit dan menjadi fenomena kembang api, yang akhirnya menjadi liputan berita heboh pada Channel 8. Eleanor pun mulai akrab dengan anak-anak Mackenzie, dan ia mendengar cerita dari anak bungsunya Mackenzie yang bernama Mia, bahwa ayahnya itu tidak pergi. Namun ayahnya sudah meninggal 4 tahun lalu, dan semenjak itu kehidupan mereka berubah. Sedangkan Jane, anak pertama Mackenzie yang beranjak remaja, mempunyai suara yang indah dan ingin sekali ikut tampil pada pertunjukan nyanyi. Namun Jane mengalami masalah demam panggung yang membuatnya selalu gagal saat pentas. Sayangnya Mackenzie sebagai ibu tidak memotivasinya, malah membuat Jane berpikir kalau Jane lebih baik tidak melakukannya dan menolak tawaran bernyanyi untuk setiap pertunjukan. Eleanor pun mulai membantu keluarga Mackenzie mengatasi masalah-masalah yang ada. Ia meyakinkan Mackenzie untuk mulai memperhatikan dirinya sendiri. Mackenzie pun mulai mendapatkan perhatian dari pria rekan kerjanya yang bernama Hugh Prince, yang juga telah berpisah dari pasangannya dan mempunyai 1 anak. Dan Mackenzie juga mulai mempunyai perasaan suka pada Hugh Prince. Rating berita yang diliput Mackenzie juga mengalami peningkatan, karena Eleanor selalu membawa kejadian-kejadian unik di sekitar Mackenzie yang menjadi top news. Selain perubahan pada kehidupan Mackenzie, Eleanor juga membantu anak Mackenzie yang bernama Jane. Jane yang mengalami demam panggung mulai dilatih oleh Eleanor untuk berani tampil bernyanyi di depan umum. Dan Jane akhirnya memutuskan mengambil tawaran bernyanyi di pertunjukan. Namun di sisi lain, Moira, pimpinan Motherland, mulai menyadari Eleanor tidak ada di Motherland dan mencoba menghubungi Eleanor melalui teman sekamarnya Eleanor yang bernama Agnes. Motherland sedang terancam. Profesi ibu peri akan ditutup selamanya dan sihir Eleanor akan hilang. Eleanor hanya mempunyai waktu 1 hari untuk segera kembali ke Motherland. Karena berita ini, Eleanor jadi panik dan berusaha segera menyelesaikan tugasnya. Eleanor memantrai Mackenzie saat berdansa dengan Hugh Prince dan mengubah baju Mackenzie menjadi gaun yang indah, tapi versi zaman dulu kala, yang mana sekarang menjadi terlihat sangat aneh. Mackenzie sangat marah pada Eleanor dan mereka bertengkar di pesta. Namun pertengkaran mereka tidak sengaja tersiar di ruangan pesta dan semua menjadi kacau. Pekerjaan Mackenzie pun terancam. Mackenzie meminta Eleanor pergi karena merasa Eleanor tidak tulus membantunya. Eleanor hanya memikirkan dirinya menjadi ibu peri, tanpa mendengarkan apa yang sebenarnya Mackenzie inginkan. Namun setelah Eleanor pergi, Mackenzie mulai menyadari bahwa sebenarnya Eleanor secara tidak langsung sudah membantunya menemukan hal-hal penting dalam hidupnya, yaitu keberanian untuk menjadi dirinya sendiri.
Kepergian Eleanor juga berdampak pada Jane, yang hari itu akan tampil di pentas. Jane menjadi sangat tidak percaya diri, walaupun Mackenzie sudah menyemangati Jane dan meminta maaf karena dirinya selalu mematahkan semangat Jane. Jane tetap merasa tidak percaya diri. Mackenzie pun segera mencari Eleanor, karena Eleanor orang yang pertama membuat Jane berani tampil di depan umum. Eleanor akhirnya ditemukan sedang bersama Paula, saudara dari Mackenzie. Berkat Paula, Eleanor yang lugu diajak ke supermarket untuk membeli labu. Dan Eleanor disibukkan dengan mantra mengubah labu menjadi kereta, agar ia bisa naik kereta kembali ke portal Motherland. Setelah semua labu gagal dirubah, Eleanor pun mencoba pada semangka yang akhirnya berhasil ia rubah. Ia pun berhasil merubah baju yang digunakan oleh Jane menjadi baju yang indah, dan merubah seekor kucing menjadi kuda. Mereka bergegas ke acara pentas Jane. Jane mengumpulkan keberanian dan mulai bernyanyi di atas pentas. Semua pun merasa terhibur dengan nyanyian Jane yang indah. Seusai menyanyi, Moira tiba-tiba muncul dan memerintahkan Eleanor kembali ke Motherland. Dan Moira mengatakan, ia tidak bisa menjadi ibu peri. Dan sihirnya akan diambil karena ia tidak berhasil mewujudkan tugasnya pada Mackenzie. Namun Mackenzie dan keluarganya membela Eleanor. Mereka mengatakan Eleanor telah membantu mereka menemukan kembali kebahagiaan dan cinta sejati tidak selalu harus ditemukan pada pasangan, tetapi bisa juga pada keluarga dan sahabat. Moira akhirnya menyadari pandangan baru dari cinta sejati, dan ia mengakui keberhasilan Eleanor. Eleanor lulus menjadi ibu peri, dan Motherland terselamatkan. Misi Motherland untuk ibu peri tidak lagi hanya mewujudkan bahagia seputar menemukan pasangan dengan cinta sejati, tetapi belajar menemukan cinta sejati dalam diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sekian cerita film Godmother, semoga menghibur dan bermanfaat. Jika kalian suka video kali ini, silahkan klik like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa diklik juga tombol subscribe-nya. Dan juga diklik juga nih tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan video Ulil selanjutnya. Thanks for watching. Stay safe and stay healthy. See you in my next video. Bye.